Hai, selamat datang di channel Najah Tarotku. Di sini saya akan membacakan untuk energi tentang dia yang berkaitan dengan dia kembali lagi menawarkan komitmen. Baik, sebelumnya tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Maha Kuasa, pemilik semesta. Energi ini nanti hanyalah sebagai referensi atau hanya sebatas hiburan untuk kamu di masa lampau, masa sekarang, ataupun masa depan. Semoga kamu bisa lebih bijak dan bijak dalam menyikapi pembacaan ini. Begitu ya. Dan bagi kamu yang mau dibantu dalam menyelesaikan masalah, kisah cinta, asmara, kehidupan, karir, finansial, atau apapun itu, kamu bisa personal reading. Kamu bisa menghubungi Najah melalui kontak person yang sudah Najah cantumkan di kolom description video, dan itu berbayar. Begitu ya. Baik, sekarang saya akan mulai. Saya tarik energi tentang dia kembali menawarkan komitmen lagi. Ya, di sini ada Four of Pentacles yang reverse. Di Four of Pentacles yang reverse ini kuat sekali ya, tentang dia yang kembali, karena dia merasa hidup dia begitu sangat berantakan ketika dia tidak bersama kamu. Dia merasa bahwa kamu adalah seseorang yang paling komitmen untuk dia. Itulah kenapa dia mencoba untuk berusaha mengukuhkan lagi keretakan-keretakan komitmen yang memang pernah dia hancurkan di sini. Nah, di Four of Pentacles yang reverse ya, ini kuat sekali. Dia kembali menawarkan komitmen lagi karena memang dia sedang kesusahan finansial, atau bahkan di sini dia ngerasa bahwa hidup dia kurang aman ketika dia jauh dari kamu. Jadi di saat dia kembali menawarkan komitmen, ini pondasi awalnya bukan karena dia takut kehilangan kamu, karena dia sangat mencintai kamu, bukan, tetapi kayak semacam dia takut kehilangan kamu karena dia ngerasa kayak hidup dia berantakan tanpa kamu, gitu ya. Di sini ada Eight of Wands. Nah, di Eight of Wands ini mengakurasikan ya bahwa cobaan di hidup dia itu cobaan yang lagi-lagi selalu berkaitan dengan uang ya, dan dia ngerasa kamu itu kayak semacam sosok seseorang yang bisa untuk membantu dia, mengarahkan dia, atau bahkan dia ngerasa bahwa kamu pusatnya rezeki. Nah, ketika dia bersama dengan kamu, dia ngerasa kayak rezeki dia semakin ngalir gitu loh, semakin lancar gitu loh. Itulah kenapa alasan kenapa dia akan kembali untuk menawarkan komitmen lagi. Begitu. Baik, di sini ada Three of Cups. Wow. Nah, kalau di Three of Cups ini kuat sekali ya, keretakan komitmen yang pernah terjadi di antara kamu dengan si dia ini berkaitan dengan orang ketiga, atau bahkan di sini berkaitan dengan energi dia yang memang di sini kayak dia ngerasa bahwa dia punya power, kemudian dia bisa melakukan apa aja, dan dia kayak ganjen sama orang lain di sini. Jadi di Three of Cups ini kuat sekali bahwa bukan karena orang lain yang ganjen sama dia ya, bukan hanya orang lain yang ganjen sama dia, tetapi dia juga ganjen sama orang lain di sini. Begitu. Itu salah satu faktor kenapa keretakan hubungan kalian di sini kayak keretakan ya memang on off gitu loh. Karena memang di sini kayak energi pertengkaran, energi kesalahan ya. Ini selalu berulang gitu loh. Nah, kuat sekali juga di Eight of Wands ketika saya sandingkan dengan Four of Pentacles yang reverse ini, kayak bisa dikatakan dia itu orangnya labil ya. Kenapa saya katakan labil? Karena terkadang dia selalu menjanjikan komitmen, terkadang dia kayak selalu meminta maaf ya, atau terkadang di sini dia selalu kayak berpura-pura dia menjadi orang yang paling tersakiti, padahal sebenarnya dia adalah pelaku di sini. Pelaku dari Three of Cups sendiri gitu loh. Ya. Jadi kuat sekali energi tentang komitmen yang telah tercederai adalah komitmen yang berkaitan dengan energi kesongongan dia dan kelabilan dia serta perselingkuhan di dalamnya di sini. Baik, ada Ten of Wands yang reverse. Nah, di Ten of Wands yang reverse ini terbaca dengan sangat kuat ya, bahwa sesungguhnya
kembalinya dia untuk menawarkan komitmen karena memang di sini bisa dikatakan dia sungguh-sungguh. Ya, dia sungguh-sungguh di sini. Nah, ketika dia sungguh-sungguh, artinya kuat di Ten of Wands yang reverse bahwa dia udah ngerasa hidup dia ini hancur gitu loh. Dan dia udah ngerasa bahwa kamu itu porosnya dia gitu loh. Jadi makanya dia ingin kembali sama kamu. Makanya di sini dia ingin mencoba untuk kayak menawarkan lagi komitmen sama kamu. Dan kalau kamu di sini bertanya, jikalau kamu kembali sama dia, apakah kebiasaan buruknya dia ya atau tingkah buruknya dia itu bisa diubah? Jawabannya ya potensi besar tidak bisa diubah, tetapi bisa diminimalisir gitu loh. Ya. Baik, di sini ada Nine of Cups yang reverse. Nah, di Nine of Cups yang reverse ini kuat sekali bahwa sesungguhnya dia punya banyak sekali pilihan. Dia bisa kok untuk berhubungan dengan si A, si B, si C, si D gitu loh. Dia bisa di sini. Tetapi kenapa dia tidak memilih orang-orang tersebut untuk menjadi komitmennya dia? Ya di sini lagi-lagi kembali bahwa orang-orang itu adalah orang-orang yang tidak bisa untuk membantu dia, mensupport dia ketika dia dalam energi kesusahan. Dan hanya kamulah potensi besar yang bisa kayak membantu dia dalam energi kestabilitasan finansial juga gitu loh di sini. Ya. Ada Three of Wands. Nah, di Three of Wands ini bisa dikatakan sebenarnya ketika dia memilih untuk kembali berkomitmen dengan kamu, ya mohon maaf ya, dia tidak begitu sangat komitmen sama kamu. Artinya dia kembali berkomitmen, ini berkomitmen dengan hubungan, tetapi dia tidak bisa berkomitmen dengan jiwanya dia sendiri, karena jiwanya dia adalah jiwa yang memang lagi-lagi bisa dikatakanlah petualang gitu loh. Nah, kalau petualang di sini ya bisa dikatakan energi perselingkuhan atau energi dia naksir sama orang lagi, atau bahkan energi dia mendekati orang lain lagi di saat dia sudah komitmen sama kamu ya. Ini potensi besar akan ada, dan itu sangat-sangat menyakitkan ya. Baik, di sini ada Two of Wands yang reverse. Nah, di Two of Wands yang reverse ketika dia kembali menawarkan komitmen, mohon untuk kamu jangan salah pilih. Ya, mohon untuk kamu benar-benar mempertimbangkan apakah jalan yang kamu pilih itu bisa membuat hidupmu lebih nyaman di masa depan, atau malah justru di King of Cups yang reverse membuat hidup kamu terpuruk lagi dengan cinta yang malah justru menyakiti kamu gitu loh. Knight of Cups yang reverse, kamu bisa membuat orang itu berubah ya, tetapi perlahan. Ya, kamu bisa membuat seseorang itu berubah untuk lebih komitmen sama kamu, untuk lebih sayang sama kamu, untuk menghargai kamu, tapi itu prosesnya cukup panjang dan cukup lambat, butuh waktu lama, bisa bertahun-tahun. The Two of Swords yang reverse, ketika kamu di sini tidak sabar atau ketika di sini kamu ngerasa bahwa kamu tidak sanggup, maka stoplah dari sekarang, dibandingkan nanti kamu ditinggalkan dia lagi, atau bahkan kamu meninggalkan hubungan dengan kekecewaan yang amat sangat berat kembali gitu loh. Ya, Ace of Pentacles di sini kuat sekali bahwa sesungguhnya kamu punya pusatan energi yang luar biasa. Ketika kamu hidup bersama seseorang, potensi besar kamu bisa membantu orang itu dengan actionnya kamu, dengan doanya kamu, atau dengan powernya kamu untuk orang itu bisa berjaya. Nah, ketika di sini kamu berpisah dengan orang itu, ya bisa juga orang itu kayak terkurang berjayanya ya. Bisa seperti itu ya, mungkin itu karena sakit hati yang kamu terima dari orang tersebut. Tetapi di sini pesan dari Ace of Pentacles adalah raih cita-citamu, raih harapan kamu, raih kebahagiaan kamu. Potensi besar di Ace of Pentacles ini juga di masa depan kamu akan stabil. Potensi besar kamu akan stabil atas izin Allah dengan dia ataupun tidak dengan dia. Nah, kalaupun dengan dia butuh waktu lama. The Emperor yang reverse, energi dari Aries. Ya, The Emperor yang reverse ini kuat sekali bahwa kamu butuh untuk menurunkan egonya kamu serendah-rendahnya untuk kamu benar-benar bisa membuat dia berubah gitu loh. Ya, gitu. Karena terkadang ketika dia dalam kelimpahan, dia songong nih. Knight of Pentacles yang reverse gitu loh. Dia mulai melakukan sebuah kesalahan, dia mulai merusak komitmen lagi. Four of Cups yang reverse ya. Jadi kalau di tebaran pertama, di sini kuat sekali bahwa kamu masih layak untuk memberikan dia kesempatan lagi, tetapi kesempatan dalam konteks maaf.
ya. Kamu memang diharuskan untuk memberikan dia kesempatan untuk memberikan maaf, tetapi ketika di sini kamu memberikan dia kesempatan dalam komitmen untuk menjalin hubungan sama kamu dalam jangka waktu yang cukup panjang, kamu harus berpikir secara ulang dan keras. Karena potensi besar energi orang ketiga, energi cinta terbagi, energi cinta dibagi, itu kayak sudah mendarah daging gitu loh. Ya, begitu. Baik, sekarang saya akan akurasikan di energi tebaran yang kedua. Baik, saya akan mulai. Ya, di sini ada Two of Cups yang reverse. Nah, di Two of Cups yang reverse ini kuat sekali ya, bahwa sesungguhnya dalam waktu dekat potensi besar dia akan ngajak kamu untuk bertemu. Di sini dia akan ngajak untuk kamu meet up lagi, atau bahkan dia akan ngajak kamu untuk lebih intim lagi, atau bahkan di sini bagi kalian yang satu rumah ya, atau masih satu rumah, potensi besar kayak dia akan mencoba untuk merayu kamu lagi, atau dia akan mencoba untuk mencari perhatian kamu lagi, karena memang tujuan dia adalah dia rindu kebersamaan dengan kamu, dia rindu belayan kasih dan sayangnya kamu, dan dia rindu tentang kamu yang benar-benar mempercaya dia lagi 100% di sini. Ya, karena di Two of Cups yang reverse ini kuat sekali. Di saat kamu mulai cuek sama dia, di saat kamu udah mulai nggak peduli sama dia, selalu ada aja pertanda-pertanda dari semesta bahwa dia datang lah, dia cari perhatian lah, dia stalkingin kamu lah, dia ngabarin kamu lah, dan tetek bengek lainnya. Begitu, ya. Ada The Sun energi yang reverse. The Sun itu energi dari elemen api, ada dari Aries, Leo, Sagittarius. Kuat sekali di The Sun yang reverse ini, bisa dikatakan dia kembali menawarkan komitmen sama kamu karena dia ngerasa bahwa kamu adalah seseorang yang sudah dia anggap sebagai istri, atau dia sudah anggap sebagai suami, baik kalian yang sudah ada status pernikahan ataupun belum. Karena kuat sekali bahwa ketika dia sudah menganggap kamu istri, atau dia sudah menganggap kamu suami, di saat nanti dia pergi, atau di saat nanti dia mencari yang lain, atau bahkan di saat nanti dia kayak teruji dengan finansial dia, kemudian dia bisa berfoya-foya, pasti kembalinya akan sama kamu. Kenapa demikian? Karena dia ngerasa kamu adalah keluarganya dia, karena dia ngerasa adalah kamu adalah tempat berlindungnya dia di sini. Dan di sini kayak ada isu di mana berantakannya hubungan kalian atau komitmen kalian yang pernah terhancurkan di sini, itu kayak ada keluarga yang ikut campur juga di dalamnya, ya. Atau memang sudah ada energi dari pihak salah satu keluarga yang tidak suka akan salah satunya gitulah di sini, ya. Baik, di sini ada Seven of Wands. Nah, Three of Cups dan Seven of Wands ini kuat sekali bahwa kamu sering cekcok sama dia, atau bahkan di sini malah justru kamu juga kayak sering perang dingin sama dia. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba saling diam, saling mendiamkan, tiba-tiba nggak ada kabar, sekali cekcok langsung meledak, boom, ya. Jadi di sini kalau kamu tanya ya, apakah dia juga merasa bahwa kamu adalah salah satu jodohnya dia merasa. Tetapi kalau kamu tanya juga, apakah dia juga di sini merasa bahwa kamu itu kayak sulit untuk dia rangkul, dia rengkuh, karena memang kalian memiliki watak yang sama-sama keras. Iya, dia merasa juga di sini. Which is sekalipun di sini misalkan kamu berusaha untuk mengalah dengan dia, kamu berusaha untuk bersabar akan dia, tetapi bisa dikatakan dia kayak merasa bahwa kamu nyolot gitu loh. Ya, itu yang membuat kenapa komitmen di antara kalian ini pernah berantakan gitu loh. Dan di sini dia kembali untuk menawarkan komitmen karena memang dia ngerasa bahwa dia ada energi jodoh sama kamu. Dia ngerasa bahwa kamu adalah rumahnya dia, kamu adalah keluarganya dia, kamu adalah seseorang yang bisa menerima dia dan lain sebagainya. Begitu. Ada The Tower Moment Energy. Nah, kuat sekali di The Tower Moment Energy ini bahwa energi ini reverse ya, bahwa kayak dia nggak sanggup ketika dia harus melewati hidup dia yang sekarang tanpa kamu, dia nggak sanggup.
Karena begitu sangat berat the Tower moment energy. Lagi-lagi energi dari elemen api, ada Aries, ada Leo, Sagittarius. Kuat sekali di sini. Potensi besar dia sudah menjaga jarak dengan orang lain, selingkuhannya dia atau cintanya dia yang lain dan lain sebagainya. Tapi di sini terbaca kayak dia masih ada koneksi dengan cinta segitiganya dia, tetapi dia sudah menjaga jarak di sini. The Tower moment energy yang reverse ini terbaca kuat sekali bahwa dia juga merasa hidup dia dengan kamu itu belum berakhir. Komitmen dia dengan kamu itu belum berakhir, hubungan dia dengan kamu itu belum berakhir, dan dia merasa bahwa dia masih bisa untuk melanjutkan komitmen bersama kamu lagi. Itulah kenapa dia akan datang. Ya, Page of Wands yang reverse. Ya, fix banget potensi besar hanya kamu yang bisa paham akan hidupnya dia. Six of Cups, mungkin sebagian besar yang ketarik di pembacaan ini adalah kalian yang memang sudah ada komitmen yang serius sebelumnya, seperti ikatan pernikahan atau bahkan tunangan, atau bahkan di sini lamaran atau lain sebagainya. Ya. Alasan dia ya dari 2 deck yang sudah saya tebar di sini. Alasan dia untuk dia ingin kembali menawarkan komitmen sama kamu adalah dia ingin hidup bersama dengan kamu dalam konteks pernikahan di sini. Baik dia melanjutkan pernikahan dengan kamu atau bahkan memperbaharui pernikahan bersama kamu atau bahkan memang dia ingin menikahi kamu di sini. Ya. Baik, di sini ada Four of Swords. Dia sudah pikirkan dengan sangat matang-matang tentang dia yang kembali untuk menawarkan komitmen. King of Cups, karena memang dia masih sayang sama kamu. Ya, bukan yang sayang banget, cinta banget, bukan, tetapi di sini ada rasa sayang, dan itu sayangnya itu kayak tulus banget dalam hatinya dia bahwa dia nggak bisa melupakan kamu. Selain dia ada motif-motif tertentu, karena memang di sini dia nggak bisa melupakan kamu. Ada Nine of Swords. Di Nine of Swords ini kuat sekali ya bahwa hidupnya dia ya pada masa sekarang ini kayak cukup semrawut. Kenapa saya katakan semrawut? Ya, masalah kesehatan dia sedang tidak baik, masalah pikiran dia sedang tidak baik, masalah karir pekerjaan dia sedang tidak baik. Di sini ada the moon energy dari Pisces kuat sekali bahwa kayak dia butuh seseorang yang bisa mencintai dia dengan tulus. Dia tidak butuh seseorang yang hanya memakai topeng di hidupnya dia, karena selingkuhannya dia atau orang yang dia sayangi selain kamu itu kebanyakan memakai topeng di sini. Ya, the world energy, kamu dunianya dia, kamu hidupnya dia, kamu kecintaan dia. The world energy elemen dari elemen tanah di sini. Ada Taurus, Virgo, dan juga Capricorn. Ada the star energy dari Aquarius, mengafirmasikan bahwa kamulah bahagianya dia. Ya. Dia yang kembali menawarkan komitmen. Ketika ini resonate untuk kamu atau sebagian resonate untuk kamu ya, atau bahkan sebagian resonate untuk dia, yang harus kamu pahami adalah kamu tanyakan pada dirimu, kamu masih sayang nggak sama dia? Kamu butuh dia nggak? Kamu masih mau memberikan kesempatan sama dia nggak? Ketika di sini energinya adalah kamu mau, tetapi kamu jangan hanya sekedar mau, kamu harus memberikan dia tantangan atau challenge agar di masa depan dia tidak menyelingkuhi kamu lagi, atau bahkan di masa depan dia tidak suka mendiamkan kamu terus, atau bahkan di masa depan dia tidak bisa semena-mena sama kamu. Ya, nah ketika di sini kamu nggak mau masuk dalam kehidupan yang seperti dulu lagi, maka yang harus kamu ingat satu hal, kebahagiaan hanya kamu yang bisa menciptakan. Ketika kamu sudah memantaskan diri kamu secara energi kamu sendiri, maka semua orang atau hampir semua orang pastinya di masa depan akan ingin hidup bersama denganmu. Jadi jangan pernah takut ketika kamu kehilangan satu orang. Justru takutlah ketika kamu kehilangan jati dirimu sendiri di saat kamu hanya mempertahankan satu cinta, di mana satu cinta itu tidak atau kurang menghargai kamu. Begitu. Baik, itu dari saya, tidak resonate untuk seluruh kalian yang menonton video ini dan bisa bersifat vice versa. Terima kasih dan sampai jumpa di pembacaan selanjutnya. Bye-bye.